Pemirsa, tahukah Anda penyakit jantung bawaan paling sering ditemukan pada pasien dengan Down syndrome? Hal ini disebabkan karena cacat septum atrioventrikular atau AVCD. Pada kondisi ini, darah mengalir ke tempat yang seharusnya tidak mengalir, sehingga memaksa jantung bekerja lebih keras. Itulah mengapa orang tua harus sedini mungkin memeriksakan kondisi kesehatan jantung pada anaknya. Tujuannya adalah mengantisipasi terjangkitnya penyakit jantung bawaan pada anak. Dialah Rina, perempuan usia 38 tahun asal Lubuk Pakam, seorang ibu yang memiliki 2 anak dengan Down syndrome. Belum lama ini Rina hadir dalam seminar kesehatan yang digelar oleh Yayasan Komunitas Bersama Keluarga Down Syndrome atau Kombur DS. Di sini, Rina ingin tahu bagaimana menjaga dan merawat kesehatan sang anak, khususnya tentang deteksi dini penyakit jantung bawaan pada anak dengan Down syndrome. Informasinya sangat bermanfaat bagi saya, jadi saya bisa memberitahu kepada teman-teman yang lain agar secara dini untuk memeriksakan jantung anaknya ke rumah sakit terdekat, karena kan bisa menggunakan BPJS sekarang kalau yang memang tidak mampu untuk membayar secara umum. Jadi saya bisa ngasih informasi kepada teman-teman yang lain. Sekitar 50 orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome hadir di kegiatan ini. Di sini mereka mendapat edukasi tentang pentingnya mendeteksi penyakit jantung bawaan dari awal kehamilan hingga lahiran, seperti pemeriksaan darah ibu, pemeriksaan janin, pemeriksaan setelah kelahiran, dan pemeriksaan jantung secara menyeluruh. Muhammad Ali, dokter spesialis anak konsultan jantung di Medan, menjabarkan tentang gejala penyakit jantung bawaan pada bayi baru lahir, seperti bibir, kulit, jari tangan, dan kaki kebiruan, kesulitan bernapas, berat badan lahir rendah, sakit dada, dan pertumbuhan tertunda. Ya, cukup besar ya, angka kejadiannya sekitar 40-60%. Jadi cukup besar ya, makanya kenapa Amerika Academic Pediatric ya, semacam ikatan dokter anak di Amerika itu mewajibkan semua Down syndrome itu sudah diperiksa jantungnya, ekokardiografi saat usia 1 bulan. Ya itu tadi saya sebutkan, sebaiknya segera memeriksakan dengan USG jantung, ekokardiografi. Jadi biasanya kan lahir sudah ada kecurigaan. Atau macam yang tadi beberapa kasus itu sampai usia 18 misalnya, belum juga ada diperiksa jantungnya, ya diperiksakan. Jalan terbaik itu dengan USG jantung atau ekokardiografi. Seminar kesehatan ini diadakan oleh Yayasan Komunitas Bersama Keluarga Down Syndrome atau Kombur DS sebagai wujud kepedulian mereka terhadap orang tua yang memiliki anak istimewa. Mereka ingin Yayasan Kombur DS bisa menjadi wadah bagi orang tua dan anak Down syndrome saling berbagi dan menguatkan satu dengan lainnya. Terbelakangnya ya sebenarnya dalam rangka memperingati 1 tahun dari Yayasan Komunitas Bersama Keluarga Down Syndrome. Jadi kita ingin memberikan apa sih yang terbaik buat membantu edukasi kepada orang tua, karena kan Kombur ini adalah suatu wadah dari perkumpulan orang tua yang penyandang Down Syndrome. Kenapa kita ambil tema jantung, kelainan jantung bawaan dan tiroid? Karena rata-rata penyandang Down syndrome itu memiliki kelainan bawaan, jantung, serta kelainan tiroid. Karena anak-anak penyandang Down syndrome ini biasa disertai dengan penyakit-penyakit bawaan seperti itu. Bagaimana pemirsa? Ternyata penyakit jantung bawaan sangat rentan bagi anak dengan Down syndrome. Oleh karenanya, sedini mungkin untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatan anak ke dokter atau rumah sakit terdekat.
Aksesoris memainkan peran penting dalam meningkatkan penampilan. Saat ini, aksesoris terus berkembang dalam berbagai jenis, model, dan bentuk. Di Medan, terdapat seorang perajin aksesoris yang berinovasi menciptakan beragam aksesoris berbahan etnik seperti kalung, gelang, anting, dan lainnya. Dialah Erniwati Siagian, perempuan usia 52 tahun asal kota Medan. Sejak tahun 2022, ia bersama adiknya telah membuat 700-an aksesoris dari bahan ulos, batik, tenun Nusa Tenggara Timur, dan uiskaro. Awalnya, ia hanya mengenakan pakaian dan tas yang dikreasikan dari bahan ulos. Ia kemudian berinovasi dengan memadukan kain etnik menjadi beragam souvenir untuk mendukung penampilan. Menurut Erniwati, inovasi ini merupakan salah satu cara dalam membudidayakan warisan Nusantara. Dalam sehari, ia bersama adiknya mampu membuat 10 hingga 12 aksesoris. Proses pembuatan aksesoris ini pun cukup memakan waktu. Pertama, kain dipotong dan dibentuk sesuai kebutuhan. Selanjutnya disusun mengikuti pola yang telah ditentukan. Setiap kain memiliki corak yang berbeda. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu keunikan dari aksesoris ini. Menurut Erniwati, semua kreasi memiliki bentuk dan motif yang beragam. Kalau saya ya, cara membuat aksesorisnya, saya melihat keunikan sebuah bahan dengan otodidak untuk membuatnya. Sepertinya saya ingin variasi daripada kalung-kalung saya atau anting-anting saya yang lain yang biasa dipakai. Saya ingin membuatnya lebih banyak bervariasi agar lebih banyak dikenal, banyak macam, berarti banyak ada selera gitu. Orang kan tidak semua seleranya satu saja gitu. Aksesoris ini dijual mulai Rp30.000 hingga Rp200.000 tergantung model dan tingkat kesulitannya. Bukan hanya di Indonesia, peminatnya pun sudah sampai ke Perancis loh. Emi, salah seorang pembeli aksesoris etnik, sudah mengoleksi hingga 50 aksesoris. Ia suka mengoleksi karya ini karena masih diproduksi secara langsung. Desain dan corak yang berbeda di setiap karya membuatnya semakin menyukai karya ini. Emi juga menambahkan, sudah seharusnya kita bangga dengan karya-karya berbau etnik. Cara ini menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan budaya. Kebetulan saya suka ini aksesoris ya. Apalagi yang sifatnya handmade, karena kan pastinya nggak pasaran. Cara pembuatannya juga biasanya custom ya. Jadi ada yang request model gini gitu ya. Jadi pada intinya tidak pasaran dan ya ini heritage ya. Apalagi kan kita, walaupun saya sukunya Jawa ya, ini punya orang Batak, suami saya Batak ya, saya makin suka aja sama handcraftnya. Tidak saja berbahan etnik, Erniwati juga memanfaatkan limbah tray telur sebagai hiasan bunga. Sementara untuk menghasilkan bentuk tabung, ia biasanya memanfaatkan tungkul benang bekas. Memakai aksesoris etnik tidak hanya berfungsi untuk mendukung penampilan, tetapi juga menjadi cara untuk melestarikan budaya. Ini juga menjadi cara dalam menjaga kekayaan budaya Indonesia agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.